Halo, nama saya Raymond Chin dan saya seorang introvert. Dan banyak banget yang gak percaya gue introvert. Setiap gue cerita, gue networking, gue foto sama orang, kalau lu introvert, karena kesannya kalau orang yang bisa ngomong depan publik, terus bisa networking, tata bahasa, storytellingnya lancar, itu nggak mungkin introvert, pasti dia extrovert. Apalagi di umur gue yang masih muda ini, gue bisa kenal banyak konglomerat, triliuner. Nyatanya, yes, gue seorang introvert. Kalau gue banyak ketemu orang dalam sehari, gue tuh capek banget. Bahkan orang terakhir yang gue ajak meeting, kemungkinan besar gue udah kayak, iya, bener, iya. Jadi buat kalian, teman-teman introvert yang ngerasa kalian gak bisa bergaul atau networking, dan kesannya gak bakal sukses karena gak punya banyak kenalan atau orang dalam, kalian salah. Dan di video ini gue bakal kasih tahu gimana caranya kalian sebagai introvert networking dengan baik. Dan kalian itu punya superpower yang bikin seorang introvert itu bisa networking jauh lebih bagus daripada orang extrovert. Nah, step pertama, kalau kalian tahu kalian introvert, kalian wajib banget subscribe. Oke, gue bercanda. Kita mulai lanjut ke video ya. Dan ada tips nyata seorang introvert tuh bisa langsung networking sama orang yang asetnya triliunan. Cuma serius, kalian jangan skip chapter awal sampai chapter 4, karena nanti kalian nggak bakal nyambung pas gue bahas tips-tips nyatanya. Jadi kita mulai dari pembahasannya deh. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas fundamentalnya dulu ya. Kenapa introvert bisa networking? Kita bedain yang namanya introvert yang orang kira itu nggak bisa networking dibanding social anxiety. Ini dua hal yang kelihatannya dikorelasiin banget, padahal dua hal yang berbeda. Introvert pada dasarnya itu kayak handphone lah. Pas pagi-pagi kita tinggalin cas semalaman, baterainya penuh. Semakin dipakai, semakin ketemu orang, baterainya tuh bakal habis. Nah, orang-orang extrovert itu analoginya kayak solar panel. Pas pagi-pagi baterainya nol, ketemu orang dia makin energi, malam-malam masih bisa lanjut party atau clubbing. Sedangkan orang introvert biasanya pasti capek. Terus kalau pengertiannya kayak gitu, apa hubungannya sama kemampuan networking? Nah, ini nanti kita bakal bahas tipis, tapi yang lebih penting lagi itu sebenarnya social anxiety. Karena realitanya orang-orang extrovert itu juga bisa punya social anxiety. Setiap kalian ke depan panggung, grogi, nggak bisa ngomong, nggak pede. Setiap ketemu orang baru, kesannya harus jaim dulu dan nggak bisa berkata-kata secara lancar. Atau misalnya kalian ketemu sama orang tua pacar kalian, haho dan takut ngomong apa-apa kalau misalnya dikeplak. Nah, itu namanya social anxiety. Dan itu benar-benar dua hal yang berbeda. Jadi mau kalian introvert atau extrovert, kalau kalian punya social anxiety, kalian nggak bakal bisa networking dengan baik. Tapi mau intro atau extro, kalian nggak punya social anxiety, kalian punya confidence yang kuat banget setiap kalian ngobrol sama orang. Dua-duanya tuh punya superpower yang berbeda. Jadi solusi pertama, nggak usah mikir intro extro dulu, mikirin social anxiety kalian. Gimana caranya yang sebelumnya ke depan panggung itu grogi, sampai lu bisa bener-bener pede dan lancar ngomongnya. Basically cuma satu, pengalaman. Kalau kalian Google atau kalian baca artikel, mereka tuh bisa kasih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk terapi, ngomong depan cermin. Ujung-ujungnya yang kalau kalian lihat video pertama kali gua upload ke sosial media, itu tuh culunnya minta ampun. Tapi video kedua improve, video ketiga improve, karena gua naturalnya tuh nggak bisa ngomong. Jadi cara untuk solve social anxiety adalah selalu menempatkan kita di posisi yang bikin kita nggak nyaman, dan kita ulangin terus sampai kita nyaman. Sampai ngomong depan panggung nyaman, kayak kemarin gue di acaranya Cup Forward. Itu gue ditanya sama PI gue, kok lu nggak deg-degan? Enggak, biasa aja sama sekali. Apalagi disuruh bacanya tuh sambil jalan mundur, karena udah biasa. Nah, balik lagi ke topik intro versus extro. Dan gue jelasin kenapa orang extro tuh sedikit lebih banyak orang yang punya kenalan-kenalan konglo. Nah, kalau misalnya kita udah pakai analogi baterai handphone sama solar panel, orang-orang ekstro pas malam-malam itu biasa punya baterai yang penuh. Dan realitanya, setiap kita networking atau ngobrol sama orang malam-malam, jujur ya, ada vibes-nya, misalnya di bar, di party, atau lagi sambil minum, atau lagi sambil santai. Malam itu selalu dikorelasiin sama personal space kita, yang bikin orang-orang extrovert kalau networking sama orang lain itu lebih personal. Sesimpel karena pas malam, pas mereka jago ngomong, lingkungannya tuh lebih personal. Sedangkan orang-orang introvert, kalau malam-malam itu analoginya ya buat gua ya, udah agak cupu, baterainya tuh udah dikit, nggak bisa keluarin skill-skill neurolinguistik, tata bahasa, confidence-nya atau energinya tuh pasti turun. Jadi itu sebenarnya poinnya kenapa orang ekstro lebih banyak kenalan konglo yang bisa ajak bisnis bareng. Sesimpel itu. Cuma introvert itu punya satu skill yang orang ekstro tuh menurut gue bakal kesusahan. Dan kalau misalnya kalian sadar kalian orang introvert, dan skill ini yang bikin survei, kalau kalian di lingkungan kerja ya, 74% karyawan atau profesional di lingkungan kerja itu kerjanya lebih keras karena mereka
Ini salah satu teori yang penting banget ya, karena orang ekstro sama orang intro itu emang orangnya bisa listening. Kalau orang ngomong, kita mendengarkan, dan orang pada dasarnya itu suka didengarkan. Cuma bedain yang namanya hearing, listening, sama reflective listening. Kalau hearing, kita cuma sekedar mendengar aja. Mereka ngomong sesuatu, mungkin nggak ngomong ke kalian, tapi informasinya masuk ke kuping kita, ya udah. Listening itu kita mendengarkan dan kita memahami. Dalam konteks conversation, kalau misalnya kita listening, kita bisa merespon. Nah, reflective listening, kalau misalnya orang cerita sama kita, terus kita, oh iya juga ya, atau sekedar oh ya itu listening biasa. Tapi reflective listening itu skill dimana di saat kita mendengarkan orang yang orang itu pasti suka kita mendengarkan dia, kita kasih timbal balik. Jadi maksud lu tuh orang ini tuh baik ya, oh jadi maksud lu tuh project ini harusnya kita ngelakuin ini ya, jadi kita nge-enforce idenya mereka. Oh itu menarik sih. Terus lanjutannya gimana? Nah, introvert itu naturally punya skill ini dibanding extrovert. Extrovert tuh tipe yang nyerocos aja. Naturalnya kalau ngobrol kita tuh mendengarkan untuk kita mikirin kita mau respon apa. Sedangkan kalau introvert, naturalnya kita mendengarkan biar kita bisa nanya ke dia dan mendengarkan lebih banyak. Jangan lupa loh, salah satu buku yang gue rekomen banget soal komunikasi itu How to Win Friends and Influence People. Salah satu poin pentingnya, orang suka didengarkan. Dan ini sama halnya dengan kalau kita ngobrol sama orang-orang kaya, sama orang-orang konglomerat. Kalau kalian sadar, apalagi yang tua-tua ya, yang umurnya udah 50, 60, somehow konotasinya itu kok mereka suka banyak cerita ya. Mereka suka ngomong ke anak muda, cerita tentang pengalamannya. Dan itu super powernya orang introvert. Kenapa gua selain dari memang udah belajar hard skillnya yaitu tata bahasa, storytelling, intonasi, body language, kalau kalian perhatiin dari awal video sampai akhir, ada beberapa poin-poin kayak gue tuh biasa ngomong cepat biasanya mengindikasi bahwa orang itu pintar. Terus body language yang sesuai dengan apa yang gue ngomongin itu biasanya menunjukkan confidence. Kalau misalnya gue ngomong dari awal video gue gini terus, itu kelihatannya kayak gue baca script, gue nggak paham dengan apa yang gue ngomongin. Nah ini kombinasi hard skill yang mungkin gue bakal bahas di video lain, tapi ini yang bikin gue seorang introvert bisa networking sama orang-orang kaya dan powerful. Lantas kalau kita udah menanamkan ide bahwa social anxiety itu beda dengan introvert, dan introvert tuh bisa punya network banyak, apa yang harus kita lakuin? Ini sefruit dan sebuah tips yang gue bisa share karena ini hal yang gue pribadi lakuin. Jadi untuk kalian yang introvert dan kalian pengen kenalan sama banyak orang kaya, ini yang kalian bisa lakuin. Step nomor 1, baca buku tentang komunikasi. Serius. Dan ternyata buku-buku komunikasi ini sebenarnya tuh nggak susah. Dan kalian bisa simpen dalam bentuk notes atau taruh di HP kalian. Setiap hari ngingetin diri, ingat kalau ngobrol sama orang, sebut namanya. Ingat kalau ngobrol sama orang, senyum. Ingat kalau ngobrol sama orang, jangan fokus ke yang kalian suka, fokus ke apa yang mereka suka. Ini tuh kayak poin-poin yang kelihatannya sepele tapi gampang dilakuin selama kita ingat. Jadi step 1, pelajari skillnya. Step 2, kemungkinan besar kalian semua punya social anxiety. Itu udah pasti. Kalau kalian naik ke panggung sekarang di depan 10.000 orang, apa yang kalian rasain? Kalau kalian masih grogi, masih keringetan, mulailah ngomong depan 10 orang. Mulailah ngomong depan 100, 1000, 10.000. Jadi memang harus paksain keluar dari comfort zone. Itu baru pelan-pelan social anxiety kita hilang dan kita bisa fokus ke selanjutnya. Karena kita tahu introvert adalah baterai yang awalnya penuh dan akhirnya sedikit. Gua selalu, dan mungkin PA gue bahkan nggak sadar, meeting-meeting yang butuh social energy yang tinggi biasanya gue taruh di pagi atau siang. Yang malam itu biasanya yang sifatnya ini cuma catch up atau ngobrol. Karena gue tahu, apalagi kalau pitching sama direktur, sama konglo, misalnya gue lagi fundraising nyari sekian ratus miliar, gue pasti taruh meeting itu pagi atau nggak siang. Kalau meeting-meetingnya sifatnya cuma catching up, gue baru taruh itu malam. Jadi nggak ada alasan menurut gue introvert terus gue nggak bisa networking, gue introvert. Nggak ada hubungannya. Itu social anxiety. Yang kalian bisa lakuin adalah belajar semua skillnya, latihan, dan karena kita tahu mekanismenya, ya sesuaiin sama hari kita. Pas baterainya penuh, kalian hajar meeting yang paling penting. Dulu zaman-zaman agensi gue, setiap gue mau pitching project, gue pasti taruh di pagi atau siang juga. Jadi gimana? Dari video ini harusnya kalian belajar sesuatu, karena turns out orang-orang yang banyak berkecimpung di dunia sosial media atau mayoritas dari kalian yang nonton itu adalah seorang introvert. Karena banyak yang udah mulai bilang gue jangan bahas politik atau drama lagi. Kalian komen di bawah deh, kalian pengen gue bahas apa lagi? Sebenarnya ide video ini muncul dari salah satu komen yang bilang, kok gimana sih cara lu lancar ngomong tata bahasanya? Ya, ini basically belajar hard skillnya dan latihan. How to Influence and Influence People deh. Ya, YouTube Shop kan udah nyala nih, kalian bisa klik linknya nih. Gue dapat komisi kok. Sama topik apa? Bahas di bawah. I'll see you guys next video. Bye bye.